Bentar. Jadi tentunya saya dan Lukas dari Detik Sore Iya. kita akan ngobrol juga mengenai pertandingan yang akan Kita terjadi. malam timnas juga. U23 lawan Brunei di The Hat-Trick. Enggak, Bukan dong. Sunset Talk. Oh iya, Talk ya hari Iya, ini. kita Lupa, Sunset pantes Talk gak ada bumper aja. tadi. Ingetin gue lagi. Tadi pagi kan udah di Ah. di take over sama Bunda Korla. Ini gantian. Oh iya, tapi kan udah Korla Detik lagi Oh ya. iya, biar nggak mau kalah ya. Iya. Makasih loh effortnya. Iya, betul. Seru banget. Malam ini Wawancara gue jadi mau nyala. nonton? Iya. Atau kita Enggak. ngobrol aja? Ngobrol aja. Tapi bukan ini, narasumber ya sekarang. Narasumber. Iya, benar, Siapa benar. yang mau nonton nanti malam? Nggak ada ke sih. GBK? Gak ada sih kita. Kumaha. Lagi ada inilah, tapi ntar tetap ada liputan kesana Coba yang juga. liputan. Oh. Kita sih dari rumah aja. Di rumah aja. Nanti Baik. malam main jam 8 ya Pak ya? Jam 8. Melawan Brunei. Lawan Iya. Brunei. Seperti apa persiapan kita untuk U23? Langsung selesai gitu loh. Ya, Bagus. bagus, aman aja. Bagus netral. Iya. Iya. Ya persiapannya udah dari 20 Juni kan Eza. Ya harusnya udah siap tempur sih. Mm-mm. Timnas U23 Hmm. dan pemain-pemainnya kan pemain yang sudah berpengalaman. Mm-mm. Jadi ya harusnya nggak ada masalah sih nanti malam. Tapi gak sempet TC loh, gak sempet Nggak uji sempet coba. dicoba, Uji coba iya, itu bakal jadi PR banget gak Pak? Pasti sih karena pelatih baru, Iya. chemistry strategi juga pasti akan menjadi hambatan kalau nggak ada uji coba kan. Nah tapi ya balik lagi ini adalah pemain-pemain berpengalaman dan pemain profesional jadi harusnya nggak ada masalah. Seperti itu. I see. Apa yang dibawakan sama Herald. Gerald Vandenberg gitu Ya untuk skuadnya, strateginya tuh dia tuh tipe pelatih yang kayak gimana sih? kemarin sih di laga-laga perdana dia nggak pernah menang sih sebenarnya malah. Di tim yang dia Di latih. tim yang dia latih, Oh. Yang dia latih. ya. Makanya ini juga bisa menjadi kemenangan pertama buat dia kalau nanti menang. Dan harusnya menang ya karena di atas kertas kita di atas Brunei. Nah, dan kita melawan Brunei itu udah 2 kali di kualifikasi Piala Asia U23 2016 dan 2019. Itu menang 2-0 dan 2-1. Nah, dengan kualitas Brunei yang kemarin uji coba lawan Suriah dan Jordania kalahnya 9-0 sama 11-0, Waduh. ya udah kegambar sih harusnya. Kita 24-0 maksudnya. Yang kayak gitu dong Eza. Enggak. Aku Ya Iya. optimistis boleh, Vibe-nya ya aja. optimistis boleh. Tapi ini laga pertama masalahnya. Dan di laga pertama Piala AFF U23 Indonesia malah nggak pernah menang di 2 edisi keikutsertaan. Oh, di Indonesia. urutan terakhir. Di 2019 dan 2023. Di 2019 kita seri 1-1 lawan Myanmar, yang 2023 kita kalah lawan Malaysia. Dan itu menjadi kekalahan pertama Indonesia di Piala AFF U23. Tidak. Pak, targetnya ada gak sih PSSI nggak sih? Apakah harus juara gitu? Kemarin targetnya kan juara memang ya, cuman pelatih Gerald Vandenberg nggak mau janji. Oh. Nah, ya itu ya kita nikmatin proses saja sih. Berarti dia rasional kalau gitu Pak ya? Maksudnya nggak Iya. mau janji. Ya walaupun kita oke lah timnas seniornya lagi oke nih kita nih. Cuma kan ini U23 ya belum bisa dibilang Iya, menjanjikan kan Pak sebenarnya? Tapi berkaca pada Piala Asia kemarin U23 kan kita sampai semifinal, meskipun skuadnya ini juga beda kan. Nah, harusnya kita juga optimistis sih bisa meraih hasil bagus, apalagi kalau lawan Brunei seharusnya kita menang lah di atas kertas. Dan di bursa-bursa di Eropa dan Asia kita diunggulkan 75% memetik kemenangan sih. Itu 71%. Ini kita segrup sama Mana pegang Indonesia tuh yang Iya. misalnya. Iya pasti dong. Mau pegang Brunei ya? Enggak, aku Ya nanya. dapat banyak. Nah, Tapi kalau kita grup itu sama Brunei, Filipina. Malaysia. Wah, sama Malaysia. Yang partai terakhir lawan Malaysia yang bisa menjadi pertandingan final, rasa final lah, untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Oke. Sekarang kita ngomongin soal pemain-pemain andalan. Siapakah bintang Asia itu? Bintang Asia. Bintang Asia, bukan Bintang dari Indonesia. Bukan acara lagu loh ini. Sorry. Berpacu dalam melodi. Hoki Caraka sih akan jadi. Jens Raven dipanggil Pak? Jens Raven masuk juga. Mungkin nanti Tri Sulalin depan Raven, Detan sama Hoki Caraka. Hoki Caraka. Di tengah siapa Pak? Di tengah akan Fikri, Oh ya, Robin Darwis sama Tony Firmansyah bisa menjadi andalan. Yang naturalisasi ada gak sih Pak? Pemain tengahnya nggak ada karena itu diproyeksikan untuk kualifikasi Piala Asia U23 kan bulan Oktober nanti. Soalnya biar Jens gak Raven. ketara banget di Iya. Asia gitu ya. Di gelandangnya nggak ada ya. Nanti ketahuan banget mana yang Namanya. naturalisasinya. Kalau untuk posisi back siapa aja Pak? Muhammad Ferrari, Ade Karel. Oh. Nah kalau kita misalnya mau main 3-4-3 bisa aja nanti di 3 back tengah Buffon, Ferrari sama Ade Karel. Kalau kita mau main 4-3-3 gelandangnya tinggal dikurangin satu aja tadi yang Tony Firmansyah atau Robby Darwis atau
Arkan Fikri yang akan ditarik. Tapi mereka nih yang tadi Pak Lukas bilang emang namanya sebenarnya sering main bareng semua kan. Iya, Harusnya udah pada klop lah Iya, harusnya. chemistry-nya udah tercipta. Cuman masalah itu aja sih, gaya bermain dari pelatih baru itu, ya. yang kadang-kadang ya tim sekelas Manchester United aja bingung kan. Dari Ten Hag ke Ruben Amorim. Iya. Nah, itu yang harus menjadi perhatian dan harus diantisipasi sih. Gaya bermainnya seperti apa yang akan Gerald bawakan nih? Ya mungkin seperti ya timnas senior yang dilatih oleh timnas pelatih karena sama-sama dari Belanda ya. Dari Belanda kan. Mainnya yang filosofinya sama dan itu memang direncanakan oleh PSSI agar dari U19 bahkan U20 kan sekarang juga pelatih Belanda. Itu akan menjadi standar baru gaya bermain kita sampai dari U20 sampai senior. Jadi ya sama, nanti ketika ada pemain cedera dan harus mempromosikan pemainnya lebih muda, jadi nggak ada masalah sih. Ya nggak akan jauh-jauh lah dari timnas senior kita mainnya nanti. Mudah-mudahan ya kan, biar bersinarnya tuh barengan gitu ya, tim senior sama tim U23-nya tapi juga. Belandaisme berarti kita apa ya? Hampir semuanya Belanda ya? Belandanisasi. Belandanisme lagi. Belandanisasi. Itu emang PSSI itu emang pengen seperti itu. Karena setahu gue kita juga kerja sama KNVB ya, PSSI-nya Belanda. Apakah memang kiblat kita berarti sekarang ke Belanda Eropa begitu Pak? Karena kan ya terakhir kita 5 tahun sama Sintayong dan Sintayong ngurusin semua sampai kategori kelompok umur kan. Ya secara tersirat memang begitu, apalagi sampai penasihat teknik kan. Oh, Jordi Cruyff. Ya nggak cuma dari kepelatihan, dari scouting juga kan dari Belanda semua. Belanda juga. Simon Tamata yang juga menjadi asisten pelatih di timnas U23. Iya. Dari Ajax. Belanda semua Za. Iya. Tapi so far so good lah ya dengan yang timnas senior belum good sih. Oh, belum good sih. Belum maksimal. Belum maksimal. Apa yang bisa dimaksimalin? Ya karena kemarin 4 pertandingan kita kalah 2 kali. Iya sih. Menang 2 kali ya. Cuman ya kelihatan banget kan kalahnya telak terus. 5-0 sama 6-0 ya. Iya. 5-1. 5-1 sama 6-0. Yeah, tapi nanti timnas senior kan drawing tanggal 17 Juli nih. Buat nanti ronde keempat Za. Lanjutan Piala Dunia. Iya. 2 hari lagi, tapi nanti mainnya bulan Oktober ya Pak. Betul. Di Qatar sama di Arab Saudi. Drawing-nya ini Piala Dunia 2026. Drawing di Malaysia. Oh, Kuala Lumpur. Iya. Makassar FC. Pak balik lagi ke U23 Pak. Ini berarti nanti kan ada grup A grup B ya? C. 3. Oh ada C ya? Karena ada 10 peserta. Di grup A ada 4 tim, di grup B 3 tim, grup C 3 tim. Berarti yang 2 teratas semifinal semua nih? Enggak dong. Juara grup semifinal. Semifinal, 1 slot lainnya untuk runner up terbaik. Oh. Jadi jadi pertandingan itu jadi penting. Setiap laga jadi penting untuk hitung-hitungan nanti runner up terbaik kan. Kalau misalnya kita nggak bisa menjadi juara grup. Gitu. Tapi kansnya lumayan dong. Ya kansnya besar sih, pasti besar. Karena ya boleh dibilang cuma Malaysia sih saingan utama kita untuk lolos ke semifinal. Di grup ini. Di grup ini. Tapi kalau untuk peta kekuatan Pak U23 siapa sih sekarang paling oke di Asia Tenggara? Apakah Thailand masih atau Vietnam? Vietnam itu juara bertahan 2 kali. Waduh. Di 2 edisi terakhir. Di final kemarin kan kita kalah. Iya. Oh iya. Ya hujan lagi. Iya lagi. Dia pikir udah pulang pikirannya soalnya. Kita kalah adu penalti kan yang Hernando gagal. Tidak. Oh iya Hernando, iya. Nah, Vietnam berarti masih kandidat lah. Sekarang ada pemain naturalisasi juga kan dia di gelandang Victor Lee. Terus pelatihnya juga yang mengantarkan Vietnam juara Piala AFF Senior kemarin Kim Sang-sik. Yang Korea itu ya, temennya Sintayong. Nah makanya ya Vietnam masih kandidat kuat. Iya sih. Gimana soal pemain timnas U23 Jens Raven yang baru 19 tahun tapi berkarir di Liga 1 Indonesia? Ya itu balik lagi ke keputusan dia ya, pilihan dia karena memang pelatih dan ada peran agen kan pasti. Kenapa milih di Bali United? Mungkin ya agar dapat menit bermain. Karena di Eropa mungkin dia akan susah untuk menembus tim utama. Jadi ya itu murni pertimbangan dia biar mendapatkan menit bermain mungkin dan yang jelas kontraknya pasti menjanjikan untuk dirinya. Dan sebetulnya juga masih sangat panjang gitu ya perjalanannya. Secara umur juga masih 19 tahun juga sih ya. Iya. Habis Jens Raven ada menyusul nggak apa yang lain? Kata sih kan udah ke Dewa United. Oh iya, belum resmi tapi ya, kan. Tapi kan kode-kodenya. Iya, udah hampir pasti lah itu. Nathan Joaon juga katanya ya, belum tahu tapi ya. Nathan Joaon belum tahu. Tom Bayu udah pasti nggak di Liga Indonesia sih. Iya sih kayaknya. Jordi Amat yang terakhir ya, Jordi Amat ke Persija. Sudah dilirik sama yang lain ya. Tapi Tom Bayu juga belum kuat bayar sih kayaknya.
Dia mintanya $1 juta kalau nggak salah. Per musim. Per musim. What? Wow. Uang semua tuh. Uang masa cilok. Berarti berapa? 16 miliar ya. Tapi apakah di sosmed sih rame sih Pak soal ya kayak Agent Slavin tadi yang Iza tanya. Agent Slavin ini apakah jadi the next Ezra Walian yang dulu pernah dinaturalisasi, masih muda digadang-gadang, tapi ternyata dia main di Indonesia dan begitu aja ternyata. Ya bisa jadi sih karena memang ya nggak usah jauh-jauh ke Ezra Walian. Timnas U19 kita yang kemarin digadang-gadang akan bisa main di Eropa semua kayak Evan Dimas ya cepat redup juga. Ya itu balik ke pemainnya sendiri sih. Berarti label naturalisasi itu nggak wah banget berarti Pak ya? Ya sekarang ya biasa aja karena banyak. Banyak dan kalau mau naturalisasi yang wah banget juga siapa sih yang mau meninggalkan paspornya sekarang kalau misalnya dia punya kan bermain untuk timnas Belanda misalnya. Dia pasti akan Belanda ya terbukti di Tijani Reinders kan. Oh iya, kakaknya Eliano ya? Iya. Oke. Ya soalnya jadi rame lagi kan di sosmed tuh kayak gitu. Wah ini naturalisasi berarti gak sukses dong. Ngapain naturalisasi orang Belanda? Dia dari muda main di Belanda atau pulang main ke Indonesia lagi, Liga 1 lagi. Ya tapi kan nanti dia bisa balik lagi ke Belanda kalau misalnya kontraknya mainnya bagus ya. Mainnya bagus. Lipali dulu ya? Iya. Iya Lipali sempet ya. Cuma udah tua juga sekarang Lipali. Oke. Jadi gimana nih Indonesia melawan Brunei malam ini? Harusnya menang mudah sih. Harusnya ya. Berapa prediksi? Gua 4-0 lah. Harusnya menang besar ya. Berapa Lukas? 3-0 sih. Karena mengingat 2 pertemuan terakhir ya meskipun beda pemainnya ya. Kita cuma menang tipis 2-0, 2-1. Bisa berapa? Dan ini laga pertama. Laga pertama siapa? 2,5. 2,5. Ipur. 2,5 biar seru. 2-0 lah. 2-0 ya. Tetap cantik kok. Iya, tapi kan Brunei juga ya tanpa tidak mengurangi rasa hormat ya. Kualitas mainnya juga masih di bawah kita kan Pak sebenarnya. Iya. Ya mereka selalu jadi nggak mungkin mereka keluar dengan gebrakan yang tidak yang tidak kita prediksikan gitu. Bola itu apa ya coba? Bulat. Itu adalah teman. Kata Subasa Ozora. Oh iya. Sliding tackle. Itu nunggu sampai depan gawang 3 episode deh kayaknya. Iya. Benar. Iya. Dari shot kanan cing. Lu nonton juga tuh? Nonton. Ya dia pas senang ingat masa kecilnya kan kayak ya dulu masih di sapi pakai ASI iya kan. Flashback dulu lahir. Lama banget. Ketemu bapaknya yang Nakoda, iya. Ketemu Roberto. Iya. Bagi denda. Roberto pelatihnya dari Brazil dulu, yang dia masih kecil. Namanya Roberto Homo. Oh iya. Terus waktu dulu TK bareng sama Giant, Suneo. Itu beda universe. Oh beda. Beda universe. Iya, Doraemon. Emang gak bilang Son Goku. Jauh lagi. Berarti jam 8 malam ya, teman-teman. Mudah-mudahan udah reda ya, biar yang mau ke GBK. Oh iya, nanti biar semangat. Ini kita tuan rumah kan Pak ya? Kita tuan rumah kan, ya, 23. Dan satunya lagi di Patriot Candrabaga. Bekasi. Nah, ini jam berapa nih? Jam 5 belum? Udah kan? sana. Ya, ini Malaysia lagi main lawan Filipina. Oh iya, Malaysia Filipina. Kenapa dibarengin sih? Enggak bareng dong Iza. Kan duluan. Kita jam 8 mainnya. Kita jam 8 Mereka duluan. Tapi di hari yang sama. Hari yang sama. Panitianya beres Bekasi langsung GBK. Makanya itu dia. Udah siap-siap nih. Di GBK tim juga. Sosmed. Tas dor banget nih. Iya makanya. Tapi berarti sampai final di Jakarta semua Pak? Ya di 2 stadion. Ya itu Patriot sama GBK. Oke. Pak terakhir Pak tiketnya banyak laku gak sih? Nah belum ada kabar sold out sih sejauh ini belum tahu ya. Soalnya kalau 23 gak se-hype timnas senior. Dan AFF kan kita udah biasa nonton kualifikasi kita biasa dunia. Ya itu kita nontonnya pemain kelas dunia sekarang kayak AFF apa tuh? AFF apaan tuh? Afif. Biasanya kan